Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua Sobat Tani. Nah, pada kesempatan sore hari ini bertepatan dengan umur dari cabai rawit lokal Rica Jarum yang saya budidayakan ini sudah memasuki 85 hari setelah tanam dan sudah dalam masa fase generatif. Nah, untuk kesempatan saat ini kita akan membahas mengenai dampak yang ditimbulkan oleh serangan bercak daun yang disebabkan oleh bakteri. Nah, ini dipengaruhi oleh cuaca yang ekstrim Sobat Tani, khususnya saat curah hujan yang tinggi menyebabkan daun dari tanaman cabai rawit lokal kita ini mengalami kerontokan dan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan vegetatif dari tanaman ini. Nah, ini juga berpengaruh terhadap fase generatif dari tanaman ini karena pertumbuhannya tidak akan merata Sobat Tani. Nah, nanti kita akan amati Sobat Tani bagaimana pertumbuhan dari tanaman cabai rawit lokal yang masih normal, nah dibandingkan dengan tanaman yang terserang busuk daun atau busuk bakteri. Nah, kita simak terus video ini sampai selesai. Nah, di depan saya ini Sobat Tani adalah tanaman cabai rawit lokal yang saya budidayakan dan sudah dalam masa fase generatif tanaman. Ini sudah berumur 85 hari setelah tanam Sobat Tani. Nah, ini pertumbuhannya masih normal Sobat Tani. Nah, di dalam lahan ini pertumbuhannya berbeda Sobat Tani karena ada sebagian yang terserang busuk bakteri atau busuk daun. Nah, itu karena pengaruh curah hujan yang sangat tinggi. Nah, kalau yang di depan saya ini Sobat Tani, nah inilah pertumbuhan yang masih normal. Ini tingginya ini sudah sekitar 2 meter lebih Sobat Tani. Nah, kita lihat pembuahannya sudah maksimal, dan pembuahannya sudah mulai besar-besar Sobat Tani. Ini sudah tingginya sekitar 2 meteran Sobat Tani. Nah, pada masa generatif tanaman ini, nah ini juga sudah saya rutin untuk melakukan pemupukan. Nah, ini juga dengan cara penyepraian, nah, bahkan juga dengan sistem tabur. Tetapi itu saya lakukan Sobat Tani pada saat hujan supaya nanti pupuk yang kita taburkan itu bisa larut dengan maksimal. Nah, seperti ini pembuahannya sudah mantap ini Sobat Tani. Ini buah-buahnya sudah banyak yang keluar. Nah, saya lakukan penyepraian ini Sobat Tani dengan menggunakan nutrisi monokalium fosfat dengan kandungan fosfat yang tinggi dan kalium yang tinggi. Jadi itu tujuannya Sobat Tani untuk memacu munculnya bakal-bakal buah seperti ini. Ini banyak sudah bakal buahnya Sobat Tani. Nah, ini tinggal kita melakukan perawatan. Nah, terus terang Sobat Tani, saya melakukan penyepraian dengan menggunakan monokalium fosfat baru 2 kali Sobat Tani setiap kali penyepraian. Nah, hasilnya menimbulkan bakal-bakal buah yang lumayan lebat seperti ini. Nah, kita amati Sobat Tani tanaman yang mengalami pertumbuhan yang terhambat Sobat Tani akibat dari busuk bakteri atau busuk daun. Nah, yang seperti ini Sobat Tani.
Nah ini pertumbuhannya terhambat sobat tani. Ini tingginya hanya sekitar 1 meteran sobat tani. Ini belum sampai 1,5 meter, ini baru 1 meter. Nah jadi pada awalnya pada saat musim penghujan tanaman ini terserang dengan busuk bakteri dan mengakibatkan pertumbuhan terhambat. Jadi cara saya sobat tani untuk mengakali bagaimana supaya tanaman ini bisa berproduksi dan berbuah seperti ini. Nah ini sobat tani sudah berbuah juga, walaupun tanamannya agak terhambat pertumbuhannya, agak pendek. Nah, seperti ini, tapi dia sudah mengeluarkan buah yang lumayan. Nah jadi pada tanaman yang terkena layu bakteri itu sobat tani, daunnya itu rontok semua. Jadi untuk mengakalinya kita melakukan pemangkasan supaya nanti tunas-tunas yang baru bisa bermunculan seperti ini. Nah ini tunas-tunas baru yang muncul, inilah yang membawa bakal buah. Nah begitu juga yang ini sobat tani. Nah saya lakukan pemangkasan pada bagian pucuk yang sebelah sini dan mengeluarkan tunas-tunas baru. Nah, ini sudah berbuah juga, sudah ada bakal-bakal buah yang muncul. Jadi untuk memaksimalkan kembali tanaman yang terhambat pertumbuhannya ini, kita memberikan nutrisi yang cukup maksimal supaya nanti akan berbuah juga seperti yang masih normal, yang seperti yang bagian salin sobat tani yang sudah tinggi. Nah itu kita berikan saja nutrisi yang maksimal supaya nanti bisa juga berproduksi. Nah mengenai pengaplikasian fungisida ataupun insektisida pada tanaman ini, yang saya lakukan sobat tani yaitu rutin saya memberikan insektisida dengan menggunakan bahan aktif abamectin, karena ini sudah memasuki lagi musim panas. Jadi yang muncul nanti itu sobat tani adalah, yang kita bisa hindari adalah serangan tungau. Nah serangan tungau itu yang membuat tanaman kita mengalami pertumbuhan yang terhambat. Jadi kita harus rutin mengaplikasikan insektisida yang berbahan aktif abamectin. Begitu juga dengan fungisida. Nah itu kita lakukan perollingan sobat tani supaya tanaman kita bisa terhindar dari serangan hama dan penyakit. Nah baik sobat tani, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi sobat tani semuanya dalam melakukan budidaya cabai rawit lokal di daerah masing-masing. Terima kasih, salam tani Nusantara.